Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam mata pelajaran tematik subtema 1 pembelajaran 3. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Apakah kalian tahu apa itu tanggung jawab? Untuk mengetahui apa itu tanggung jawab, hak atau kewajiban, marilah kita simak pembelajaran berikut ini. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Dipahami ya perbedaannya? Kita lanjutkan. Tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Seorang siswa yang bertanggung jawab untuk tekun belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. 2. Tanggung jawab terhadap keluarga. Seorang ayah bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Menjaga nama baik keluarga. Tanggung jawab di sekolah. Belajar dengan tekun, mematuhi dan menghormati guru, menaati peraturan sekolah, menjaga kebersihan sekolah, serta menjaga hubungan baik dengan teman-teman. 4. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan, serta bergaul dengan baik. Sudah paham ya apa itu tanggung jawab? Kalau sudah paham, selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat berupa kegiatan dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, dan pelayanan jasa. 1. Pertanian. Hasil pertanian diantaranya ialah padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Orang yang bekerja di dalam pertanian disebut petani. Berdasarkan jenis usahanya, petani dibedakan menjadi petani sawah, petani perkebunan, petani ladang, dan petani tambak. Perkebunan. Tanaman perkebunan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. A. Tanaman semusim. Contohnya kapas, tebu, dan tembakau. B. Tanaman tahunan. Misalnya kelapa, kelapa sawit, kina, kopi, kakao, dan teh. C. Hortikultura. Contohnya bawang putih, kentang, kubis, wortel, cabai, bawang merah, pisang, mangga, papaya, nanas, jeruk, semangka, rambutan, dan lain-lain. 3. Kehutanan. Hutan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Misalnya, dengan mengambil hasil hutan seperti berbagai jenis kayu, rotan, damar, dan lain-lain. Dalam kegiatan ekonomi kehutanan, kita tidak boleh merusak alam. Contohnya dengan menebang pohon secara terus-menerus.
dan tanpa dibarengi dengan menanam pohon. 4. Perikanan. Perikanan dapat dikelompokkan menjadi penangkapan ikan, budidaya ikan, dan tambak ikan. Sedangkan perikanan itu sendiri terbagi lagi menjadi 2. Perikanan air tawar dan perikanan di lautan. Perikanan air tawar contohnya seperti budidaya ikan lele, budidaya ikan gabus, budidaya ikan nila, dan lain-lain. 5. Peternakan. Hasil yang diambil dari hewan ternak berupa daging, susu, bulu, kulit, dan telur. Contoh hewan ternak yaitu sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, kelinci, ayam petelur, ayam pedaging, itik, dan burung. 6. Perdagangan. Menurut tempat usahanya, pedagang dibedakan menjadi pedagang tetap, pedagang asongan, pedagang kaki lima. 7. Perindustrian. Kegiatan industri dibedakan menjadi sebagai berikut: industri rumah tangga, industri kecil, dan industri sedang. 8. Jasa. Jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pemberian pelayanan terhadap konsumen. Misalnya, perusahaan angkutan, perusahaan asuransi, pengacara, dokter, bank, bengkel, dan rental komputer. Terima kasih. Marilah kita tutup bersama dengan mengucap lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.